Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kamu juga mau upload pada video pada jam 8 malam nanti. Kamu analisa beberapa saham di sektor emas yang terpantau satu minggu ini mulai melemah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang berpotensi mendapatkan suntikan dana dari Danantara. Bagaimana potensi saham ke depannya, bakal berpotensi lanjut naik minggu depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa demikian ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham keras. Saham keras pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 378. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal sebenarnya keras masih oke. Sebelumnya memang sempat mencoba break 400, gagal break, turun mengetes garis EMA50, sampai saat ini garis EMA50 masih berupa support kuat. Bisa kita lihat dari bulan September juga sempat mengetes garis EMA50, keras masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Saat ini garis EMA50 tepat di harga 330. Dan satu minggu terakhir ini keras juga sempat naik mengetes 400, ini juga masih gagal break. Dan saat ini untuk support terdekat ada di 370. Salah satu sentimen positif keras karena keras berpeluang mendapat suntikan dana dari Danantara. Dan jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, keras berpeluang menjadi perusahaan negara kedua setelah Garuda Indonesia memperoleh dukungan pendanaan dari Danantara. Saat ini proses verifikasi sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu finalisasi nilai suntikan dana. Jadi Garuda Indonesia sahamnya saat ini juga sudah mulai bangkit setelah mendapat sentimen positif mendapatkan pendanaan dari Danantara. Dan saat ini keras juga masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk. Tapi penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk keras, apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, untuk saat ini bisa wait and see dulu di sekitar 370. Apabila minggu depan keras mendekati atau mengetes 370 masih bisa bertahan, masih bisa coba entry di sekitar daerah support ini. Target swing jangka pendek tetap di 400, sampai target hijau di 420 apabila memang berhasil melewati 400. Jika terpantau mengetes 370 malah lanjut turun, lebih oke coba tunggu di 350. Jadi saatnya wait and see dulu, lihat di support mana keras bisa bertahan dari rebound. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di bawah harga 330, mesti bisa jadikan 350 untuk target stop terdekat saat ini. Ya, sekarang kita akan coba analisa saham BBCA. BBCA bisa kita perhatikan di sini. Setelah sebelumnya sempat naik tinggi, jadi sebelumnya bergerak downtrend, mulai naik tinggi, berhasil beri garis EMA 150. Satu minggu terakhir ini memang BBCA berada di bawah garis EMA 150 kembali di harga 8.450. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBCA. Bisa kita lihat asing satu minggu terakhir memang mulai keluar. Setelah sebelumnya asing terus masuk, tapi satu minggu terakhir ini mulai keluar, tapi hari Jumat asing terpantau masih masuk. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat walaupun tidak sampai 1% ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat BBCA minggu depan masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk naik di atas 8.500. Ini bisa kita perhatikan. Jika terpantau minggu depan BBCA berhasil naik di atas 8.500, cara pergerakan BBCA akan mulai membaik kembali. Dan ada potensi untuk kembali naik untuk mengetes target atau resisten terdekat di 8.800. Jadi untuk BBCA apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya saat ini wait and see dulu, lebih oke tunggu BBCA berhasil naik di atas 8.500 baru coba ikut entry. Apabila gagal naik di atas 8.500, cara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi sell untuk kembali melanjutkan pelemahan mengetes garis EMA50 di sekitar 8.200. Untuk BBRI juga bisa kita perhatikan sini, cara pergerakan juga hampir mirip dengan BBCA. BBRI juga sebelumnya bergerak bangkit setelah berhasil rebound dari 3.500, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, cara candle sebenarnya ini belum terkonfirmasi break. Dia mencoba break 4.000 ternyata gagal. Saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di sekitar 3.900. Jadi secara pergerakan saat ini BBRI masih sideways. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk BBRI. Asing sebelumnya keluar hari Jumat juga terpantau masuk, tapi akumulasi tidak terlalu besar. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 0,77% juga terpantau ada akumulasi. Jadi untuk BBRI juga bisa sama. Jika terpantau berhasil naik di atas 3.900 baru lebih oke secara teknikal, tapi ingat di atasnya ada resisten kuat di garis EMA 150 di 3.960 sampai 4.000. Selama masih gagal break zona ini 3.960 sampai 4.000, cara pergerakan BBRI masih akan sideways. Malah takutnya ada potensi turun kembali bawah garis EMA 50 jika gagal naik di atas garis EMA 140 minggu depan.
Jadi untuk teman-teman sudah punya saham BBRI, bisa harus hati-hati apabila BBRI minggu depan gagal bertahan di garis EMA 50. Kan cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk kembali melemah ke 3.800. Sekarang kita lihat Mandiri. Mandiri pada perdagangan hari Jumat juga naik 1% ke 4.750. Cara pergerakan juga hampir mirip. Mandiri juga saat ini masih mencoba untuk beri garis EMA 150 yang saat ini tepat di 4.800. Sedangkan support EMA 50 saat ini di sekitar 4.570. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Mandiri, bisa kita lihat di sini asing terpantau 1 minggu ini mulai masuk. Jadi walaupun hari Kamis dan hari Selasa ada distribusi, ini hanya distribusi kecil, tapi 1 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini ada akumulasi besar, sehingga Mandiri juga saya lihat ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes 4.800. Jadi bisa kita perhatikan apabila terkonfirmasi break, cara pergerakan Mandiri akan mulai uptrend dengan target kenaikan berikutnya di harga 5.000. Jadi untuk yang ingin coba pantau saham Mandiri, misalnya masih bisa coba dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break 4.800. Atau jika gagal break, bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 4.600 untuk buy on support untuk Mandiri. Jadi apabila dapat sekitar garis EMA 50, jadi pertimbangkan jadikan garis EMA 150 untuk target swingnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.